Tanggal 3 November kemarin, saya didatangi oleh keluarga Ibu Teresia Oni, istri dari almarhum Bapak Paulus Iwan Budi Prasetyo, yang mengalami kematian tragis dalam kekerasan dan mutilasi, dibakar tubuhnya. Bahkan sampai sekarang pun, mohon maaf, kepalanya tak dapat atau belum ditemukan. Saras, salah satu putrinya, menyerukan harapan agar keadilan ditegakkan. Saras menulis surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan atensi pada peristiwa yang tragis ini. Kemanusiaan telah diinjak-injak dan dihancurkan oleh kebiadaban manusia yang tanpa hati nurani menghabisi sesamanya dengan cara yang keji. Disinilah upaya-upaya untuk menghadirkan keadilan, kebenaran tanpa dendam dengan cinta kasih dilakukan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 122. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pemazmur pada hari ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan di rumahnya. Rumah Tuhan secara fisik tentu digambarkan sebagai tempat-tempat kita mempersembahkan ibadah dan doa-doa kita. Gereja salah satu tempat untuk beribadah. Namun rumah Tuhan juga berarti bangunan rohani, yakni kehidupan kita sebagai orang beriman. Dan di sanalah, baik secara pribadi maupun bersama-sama, seperti dinasihatkan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini kepada umat di Filipi, kita menantikan Sang Penyelamat
yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kepada jemaat di Filipi, Santo Paulus menulis, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal yang aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Inilah yang dalam arti tertentu dapat kita renungkan seperti dalam referen Mazmur tanggapan pada hari ini. Ajakan untuk mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Ketika rumah Tuhan itu kita pahami secara rohani, berarti kita kembali kepada hidup kita yang telah disucikan, yang telah ditebus oleh Kristus melalui karya penebusan salib-Nya. Salib Kristus menjadi pusat kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang merupakan warga kerajaan surga. Kata Santo Paulus, kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Kristus, sebagai manusia-manusia rohani, kita diajak untuk selalu menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Sang Juru Selamat kita. Mari kita berdiri teguh dalam Tuhan dan menghayati kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang diberkati, yang disucikan, yang ditebus, dan kita pun memancarkan kebaikan, kesucian, kebenaran, keadilan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada tanggal 3 November kemarin, saya didatangi oleh keluarga Ibu Teresia Oni. Kita semua tahu, beliau adalah istri dari almarhum Bapak Paulus Iwan Budi Prasetyo yang mengalami kematian tragis dalam kekerasan dan
mutilasi, dibakar tubuhnya. Bahkan sampai sekarang pun, mohon maaf, kepalanya tak dapat atau belum ditemukan. Saras, salah satu putrinya, menyerukan harapan agar keadilan ditegakkan. Saras menulis surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan atensi pada peristiwa yang tragis ini. Kemanusiaan telah diinjak-injak dan dihancurkan oleh kebiadaban manusia yang tanpa hati nurani menghabisi sesamanya dengan cara yang keji. Disinilah upaya-upaya untuk menghadirkan keadilan, kebenaran tanpa dendam dengan cinta kasih dilakukan. Ibu Oni bersama Mbak Saras, bersama adik-adiknya Andre dan Andra datang ditemani sahabat pengacara yang mendampinginya, dan sahabat kita yang mendampingi itu sebagai pengacara juga mengatakan dia mendampingi karena atas permintaan saya dengan biaya 0 rupiah. Dia mendampingi dengan sukacita. Dan inilah contoh konkret di tengah-tengah pergumulan hidup yang kadang hanya diukur dengan uang, dengan perkara-perkara duniawi. Masih ada pribadi-pribadi yang mengutamakan perkara-perkara surgawi untuk membela kemanusiaan dan keadilan. Saya berdoa, saya yakin Bapak Paulus Iwan Budi Prasetyo yang meskipun tubuhnya hangus dibakar dan dimutilasi, bahkan kepalanya pun tak ditemukan sampai hari ini, pada saatnya akan dibangkitkan dari tubuh yang hina ini menjadi mulia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang diwartakan dalam bacaan pertama oleh Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam